Oke, kita coba bahas latihan soal tentang transformasi geometri. Soal yang pertama itu kita diminta menentukan bayangan titik A 10,5 oleh translasi T 2,3. Jadi ketika kita punya sebuah titik X, Y ya, kemudian ditranslasikan terhadap AB, berarti untuk mencari X aksen Y aksennya itu bisa menggunakan rumus XY ditambah AB. Nah, ini udah terlihat ya, XY-nya mana, AB-nya mana. Berarti X aksen Y aksen sama dengan XY-nya tadi berapa? 10 min 5, terus AB-nya 23. Berarti X aksen Y aksen sama dengan 10 tambah 2 berapa? 12. Kemudian min 5 tambah 3 min 2 atau negatif 2. Sehingga dari sini kita dapat ya, jadi bayangan titik A nya itu adalah 12, min 2. Oke, jadi ini tadi rumusnya. Oke. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2, kalau tadi soal nomor 1 itu titik yang ditranslasi, sekarang yang nomor 2 itu adalah garis. Ya, kita diminta cari bayangannya. Karena di sini berupa garis, berarti kita pakai yang tadi aja, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB, berarti min 1, 5. Atau X aksen Y aksen sama dengan X ditambah min 1 kan berarti X min 1. Y ditambah 5 berarti Y plus 5. Nah, dari sini ini kan kita bisa dapat kalau X aksen ini sama dengan X min 1. Ya kan? Nah, sama dengan X min 1. Atau kalau kita balik, berarti X aksen plus 1 sama dengan X. Kenapa harus dibuat menjadi X sama dengan? Karena di sini nilai X yang ini akan kita substitusi ke sini. Kemudian yang kedua, kita dapat Y aksen. Ya, Y aksen sama dengan Y plus 5. Atau bisa kita tulis Y aksen min 5 sama dengan Y. Nah, nantinya Y sama dengan Y aksen min 5 ini akan kita substitusi ke sini. Berarti sekarang kita ganti ya. Tadi persamaannya Y sama dengan 5X min 10. Kita ganti Y-nya jadi Y aksen min 5. Kemudian 5 kali X-nya kita ganti X aksen plus 1 min 10. Atau Y aksen sama dengan ini dikali 5X aksen, ini dikali plus 5 min 10 plus 5. Kan min 5 yang di sini pindah ke sini jadi plus 5. Nah, kalau sudah berarti Y aksen sama dengan 5X aksen. Ini kan 5 tambah 5 10, 10 kurang 10 habis ya. Berarti plus 0. Jadi kita dapat bayangan dari garis Y sama dengan 5X min 10 itu adalah Y sama dengan 5X. Oke, ini jawaban akhirnya ya. Nah, sekarang kita coba soal nomor 3 ya. Oke, bentar, kita kekurangan space nih. Nah, oke, soal nomor 3 ini udah beralih ke refleksi ya. Nah, refleksi di sini berarti kita lihat tentukan bayangan titik B 1,2 yang direfleksikan oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, nomor 3 ini apakah garisnya itu dilanjutin, di titik B ini dilanjutin atau dia sendiri-sendiri? Dan kita pakai dua versi kali ya. Kalau refleksi terhadap sumbu, misalnya kita punya titik X, Y. Aduh, kok miring. Kemudian dia mau direfleksi terhadap
sumbu X, berarti nanti hasil bayangannya itu adalah X, min Y. Ya, berarti kalau kita punya titik 1, min 2, ya, di sini kan dia bilang direfleksikan terhadap sumbu X ya. Direfleksikan sumbu X berarti jadinya 1, min 2. Berarti jadinya 1,2. Jadi ini B-nya ya. B aksennya maksudnya ya. Jadi B aksennya. Nah, di sini kan dia bilang dan sumbu Y ya. Dan sumbu Y berarti refleksi sumbu Y. Nah, ini dia apakah dia titik ini dilanjutin sumbu Y atau titik awal ya. Kalau titik awal ya, misalnya 1, min 2 direfleksi sumbu Y ya, berarti bayangannya nanti min X, Y. Berarti ini kita buat dalam X, Y dulu aja kali ya. Berarti titik B tadi 1, min 2 direfleksi sumbu Y. M itu mirror maksudnya ya. Berarti jadinya min 1, min 2 ya. Tapi kalau misalkan titik B ini ya direfleksi sumbu X dan dilanjutkan sumbu Y, berarti gini dia. Jadi titik ini yang berubah ya. Jadi titik B aksen ini 1,2 ini kalau dia dilanjutin ya terhadap sumbu Y, berarti B double aksen. B double aksen ini menandakan dia udah direfleksi 2 kali ya. Tadi kan rumusnya min X, Y. Berarti jadinya min 1,2. Jadi nanti diperhatikan ya soalnya apakah dia itu dilanjutkan model refleksinya apa direfleksikannya itu sendiri-sendiri. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 4 ya. Nomor 4 itu dia bilang gini, tentukan bayangan titik C 2, min 7 yang direfleksikan oleh garis X sama dengan 3 dan Y sama dengan 6. Nah ini juga gini aja deh ya, kita anggap dia terpisah aja ya, bukan dilanjutkan ya. Oke, jadi pertama kalau kita punya titik X, Y, kemudian dia direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, maka nanti bayangannya itu adalah 2H min X, Y. Siapa H? H itu yang ini. Ya, jadi 3 ini ya disebut sebagai H. Kemudian berarti ini bukan ini ya, berarti X sama dengan H, sorry. Nah, sekarang kita lihat. Tadi titik C itu 2, min 7. Dia mau direfleksikan terhadap X sama dengan 3. Berarti 2 kali 2 min 2. Karena di sini hanya 3 ya. Sorry, salah tulis. 2 kali 3 ya. 2 kali 3 min X-nya itu 2, Y-nya min 7. Berarti di sini kita dapat C aksennya 6 kurang 2 min 7. Berarti C aksennya 4, min 7. Nah, jadi diingat ya kalau refleksi terhadap garis X sama dengan H itu rumusnya ini. Kemudian ya kita lihat lagi nih refleksi terhadap apa? Terhadap Y sama dengan 6. Jadi ini kita anggap beda aja ya. Jadi ketika kita punya sebuah titik X, Y, kemudian direfleksikan terhadap Y sama dengan K, berarti nanti bayangannya adalah X, 2K min Y. Berarti tadi kita punya titik C 2, min 7
kemudian direfleksikan terhadap MY sama dengan 6, maka bayangannya adalah X-nya ini, Y-nya ini. Berarti 2,2 kali 6 min 7. Berarti di sini 2,2 kali 6 itu 12 min berarti plus 7. Atau 2,12 tambah 7 berapa ya? 19. Jadi hasil bayangannya adalah 2,19. Tapi kalau bunyi soalnya ini bukan dan tapi dilanjutkan, berarti titik yang ini yang kita substitusi ke rumus ini. Oke, nanti bisa dicoba-coba sendiri juga sebagai latihan ya, bagaimana kalau bunyi soalnya itu dilanjutkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini masih tentang refleksi, tapi di sini persamaan lingkaran ya. Oke, ini kita X kuadrat Y kuadrat, yang direfleksikan oleh garis Y sama dengan min X. Oke, jadi ketika kita punya titik X, Y ya, kemudian mau direfleksi terhadap garis, kayak gini aja deh ya. Kalau kita punya garis X, Y, kemudian mau direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, berarti nanti bayangannya itu adalah min Y, min X. Ya, jadi kita bisa dapat min Y, min X bayangannya. Nah, kalau sudah ya, berarti dari sini kita dapat apa? Oh, ini kan X aksen ya. Berarti X aksen sama dengan min Y, atau boleh kita tulis Y sama dengan min X aksen. Jadi nanti Y yang ada di sini kita ganti dengan ini. Kemudian Y aksen sama dengan min X, atau X sama dengan min Y aksen. Berarti nanti X yang ada di persamaan ini kita ganti dengan ini. Nah, kalau sudah, ini semua ya. Jadi X-nya kita ganti dengan min Y aksen, kemudian Y-nya kita ganti dengan, ini harusnya ada Y kayaknya, ya enggak sih? Bentar, coba. Kita cek dulu soalnya. Mana dia tadi? Oh, mungkin maksudnya ini ada Y-nya ya. Kita tambahin manual aja. Bentar, agak repot nih. Oke. Oke. Kalau sudah ya, berarti ini Y-nya juga diganti ya. Nah, sekarang kita proses ganti. Tulis dulu persamaannya. X kuadrat plus Y kuadrat plus 12X min 16Y plus 20 sama dengan 0. Ingat tadi X-nya kita ganti dengan min Y aksen kuadrat. Kemudian Y-nya kita ganti dengan min X aksen kuadrat. Plus 12 X-nya ganti min Y aksen. Min 16 Y-nya ganti min X aksen. Plus 20 sama dengan 0. Sehingga ini jadinya min Y kan dikuadratin habis ya. Berarti Y aksen kuadrat plus X aksen kuadrat min 12Y plus 16 X aksen plus 20 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis X aksennya nggak usah ditulis lagi dah ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 16X min 12Y plus 20 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan bayangan lingkarannya ya. Oke, silahkan. Jadi ini pembahasan soal nomor 5.
Oke, mungkin biar nggak terlalu kepanjangan nonton videonya, nanti untuk nomor 6 sampai, jadi dibagi 55 ya. Jadi nanti 6 sampai 10 beda partnya, kemudian 11 sampai 15 juga beda. Oke, selamat belajar.